panjenengan tiap tahun rutin kecuali tahun kemarin kayaknya ada 18 kali saya itu bimbing haji, dan kemudian kalau umrohnya nggak jelas. Ada teman saya nih, Mas Bapak makin rahmat, Ustaz makin rahmat, mana orangnya? Oh, ada di belakang. Itu juga saingan saya itu. Itu bolak balik berangkat, beliau tahu betul. Dan barangkali kita bisa sharing, ya sharing. Saya nggak ngajar karena jenengan pasti tahu lapangan kayak apa. Penentu orang bisa cerita tentang haji umroh bukan karena punya pondok, banyak punya pondok tapi tidak pernah punya pengalaman di situ. Bukan juga karena dia itu guru besar ada yang belum berangkat haji juga. Hebat kan jenengan, gak usah guru besar berangkat bolak-balik itu kan, itu anugerah luar biasa. Dari 300 juta orang Indonesia, jenengan dipilih untuk selalu berangkat ke Mekah, pengalaman luar biasa itu. Jadi jenengan adalah manusia pilihan. Amin. Dan dari sekian banyak pembimbing haji, jenengannya dipilih nginap di hotel singgah sana. Coba bayangkan itu. Luar biasa. Walaupun bayar sendiri maksud saya. Tapi dinikmati saja. Saya senang dengan kata-kata dari sahabat saya ini, Pak Irsyad, tentang al-musyaddidun. Al-musyaddidun itu orang-orang yang dalam hukum dia mengambil sisi keras atau radikal. Walaupun terjemahan radikal sendiri itu kurang pas menurut saya. Musyaddidun itu mana aslinya itu dia mengambil pendapat yang paling ketat. Ada satunya lagi namanya muyassirun gitu ya, yang memudahkan. Ambil yang paling mudah-mudah aja. Kemenak ini bagus, dan ini aliran yang saat ini menjadi mainstream, disebut dengan aliran moderat. Aliran yang dia itu bukan menggampang-gampangkan, tapi juga tidak menyulitkan. Karena agama itu prinsip dasarnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu sangat jelas. 2 minggu yang lalu saya ceramah di Jepang Utara, di Sindai namanya. Kebetulan di situ itu ada 2 aliran yang ikut pengajian saya itu. Satu aliran keras dan satu aliran yang kata-kata NU gitu ya satunya. Pertanyaannya menarik itu. Dia mengatakan, yang kelompok keras itu mengatakan bahwa kita penting serius dalam beragama. Nah, serius beragama ini kata dia, kita harus betul-betul mempersembahkan yang maksimal. Saya bilang saya setuju. Saya bukan nggak setuju. Kita harus maksimal, tapi definisikan dulu maksimal itu seperti apa. Yang kedua, apakah yang maksimal itu maksimalnya itu adalah min jihati quwwatid dalalah atau min jihati quwwatil masalih? Mana yang akan Anda pegang? Yang paling maslahat atau yang paling kuat dalilnya? Tidak setiap yang paling kuat dalilnya itu paling maslahat dalam prakteknya. Saya gitu kan. Nah akhirnya ada yang ngeyel, tanya lagi kepada saya cuma mengatakan begini. Kelemahan kita, orang-orang yang musyaddidun, orang-orang yang dia mengambil aliran yang paling keras itu adalah kadangkala lack of comprehensiveness kalau dalam bahasa kampus. Dia itu tidak membaca secara total dalil-dalil yang ada, pendapat-pendapat yang ada. Laras jauhnya para ulama itu. Orang itu kalau tahunya itu cuma satu, kemana-mana satu itu yang dibawa. Tetangga saya ini, mulai saya itu masuk ke Surabaya sampai saat ini, ada acara apapun termasuk kematian, ayatnya sama, la in syakartum la azidannakum. Sampai sekarang itu, saya mikir ini mungkin ayatnya lagi itu. Makanya kata para pujangga, kalau yang Anda miliki adalah palu, setiap masalah dianggap paku. Ya, punyanya cuma palu. Benerin TV juga palu juga itu wayangannya itu. Karena mempunyai itu. Oleh karena itu maka mengetahui fahmu ara'il mufakkirin, mengetahui pandangan-pandangan cukup banyak tentang dari para ulama, menjadikan itu kita lebih luas. Jadi murunatu hukmin Islam atau murunatu syariah, tentang flexibility, tentang fleksibilitas, tentang elastisitas hukum, itu baru kita tahu kalau kita punya pandangan-pandangannya banyak. Ada sebuah kitab itu Murunah, namanya Al-Fiqhul Islami Murunatuhu, itu miliknya Yusuf Qaradawi. Nah itu bagus sekali itu. Bagaimana kemudian kita itu bersikap moderat. Panjenengan sebagai orang yang udah biasa pergi ke Mekah, ke Madinah untuk haji dan umrah,
Coba menjenengan lihat. Pasti orang yang aliran tertentu itu menggunakan dalilnya itu aja. Dalilnya itu saja. Ini yang Rasulullah. Saya jengkel itu kapan dulu tahun kira-kira tahun 2010-an. Ada salah satu pembimbing dan pemilik travel yang mengatakan, Anda haji mau ikut Rasulullah apa mau ikut MUI? Coba bayangkan. Kalau ikut Rasulullah begini, jadi tidak boleh kalau nggak begini, harus begini. Gitu kan. Tapi kalau kita mau ikut MUI suka-suka, masalahnya itu juga masalah ihram, salah satunya itu masalah ihram. Coba bayangkan. Nah, ini pertanyaannya saja kan sudah salah. Di mana salahnya pertanyaan ini? Salahnya adalah Anda telah mencoba untuk membenturkan Rasulullah dengan MUI, padahal MUI sendiri pendapatnya ngambil dari Rasulullah. Ada banyak begitu seperti ini nih. Mau ikut kiai apa ikut Rasulullah katanya kan? Kalau tanya mau ikut Rasulullah apa ikut kiai, tanya lagi, saya harus ikut Anda apa ikut Rasulullah? Kalau mengatakan Rasulullah, bagaimana Anda memahami hadis Rasulullah? Anda pakai apa memahaminya? Anda sudah paham usul fikih, Anda sudah tahu qawaidul fikih, Anda sudah nggak tahu tentang nas mansuh, Anda sudah tahu nggak tentang mutlak sama muqayyad? Anda tahu nggak tentang ini? Nggak tahu, makanya ngaji dulu. Tadi itu jadi masalah. Jadi saya bilang kemarin itu di Jepang itu, kesalahan kita adalah kita nggak melihat dalil secara komprehensif. Saya bawa ini nanti minta ke Pak Ersat, nanti Pak Ersat akan ini. Namanya Nawazilul Hajj. Masalah yang nanti dikirim di grup, jangan sekarang, biar nanti dibaca sekarang. Nawazilul Hajj ini adalah masalah yang baru dalam haji yang zaman Rasulullah nggak ada. Mau ikut apa Anda? Kalau dengan saat ini sa'inya di tempat yang biasa itu bukan yang di bawah, tapi yang di atas dan di atasnya, saya yakin dengan nggak melintasi lintasan yang dilalui oleh Rasulullah karena ada perluasan. Kalau jenengan adalah jamaah haji Indonesia reguler lagi, saya yakin dengan itu bisa jadi itu ada di Musdalifah itu ketika mabit di Mina. Kalau jenengan itu saat ini itu Jumratul Aqabah zaman dulu cuma satu arah, sekarang itu dua arah, banyak semuanya yang kemudian batal semuanya. Ini Nawazilul Haji, ini tentang haji yang baru, model baru. Nawazil itu ada memang namanya fiqhun nawazil. Fiqhun nawazil itu fikih tentang sesuatu yang zaman Rasulullah tidak ada. Ada sebuah tulisan bagus yang nulis namanya Jasir Auda. Bagus sekali ini Jasir Auda ini bercerita tentang betapa Rasulullah sesungguhnya menghendaki kemudahan dalam haji. Pendekatannya maqasidus syariah. Jasir Auda ini. Nanti kalau ada waktu kita akan cerita tentang ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa ada beberapa pendapat. Lantas kalau ada beberapa pendapat, bagaimana kita akan mengklaim bahwa pendapat yang kita pegang itu adalah yang terbaik dan orang lain salah? Mengapa orang pesantren ini hebatnya pesantren itu? Kenapa kok kemudian ada wallahu a'lam bishawab? Wallahu adapun Allah a'lamu, ia lebih tahu bisawab dengan yang benar. Tentunya kan harusnya itu fleksibel. Makanya kalau ada alumni dari pondok pesantren mengatakan wallahu a'lam bishawab, tapi pokoknya pendapat ini yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Anak benar itu namanya. Enggak paham bahasa Arab dia. Ini serius nih, wallahu a'lam bishawab. Itu kan tradisi kita, tradisi pondok itu. Dulunya tidak ada, biasanya kalau di kitab itu tidak ada Allah, jarang dulu itu. Cukup alif ha. Alif ha itu apa itu artinya? Alif ha. Itu orang yang nggak tahu ngaji itu langsung dibaca i katanya kan. Padahal alif ha itu intaha itu kan, cukup sampai di sini. Tapi baca i katanya kan. Tapi karena itu saya ingat bukti bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah kepada Rasulullah dari Jibril adalah mengapa iya dan sin itu kok nggak dibaca yes? Iya kan? Kok nggak dibaca yes gitu? Tapi dibacanya itu yasin. Nun kenapa nggak dibaca no gitu? Kenapa kok nun? Alif lam mim kenapa kok disebut alif lam mim? Kok nggak alama? Alif lam mim ro almari gitu? Kenapa kok nggak? Ini bukan
salah satu ini yang mengatakan seperti ini nih ulama, judulnya namanya itu Sholeh Fadil Samarawi. Wah, bagus itu. Bukti bahwa Al-Quran otentik dari Allah adalah bahwa Rasulullah, mana Rasul? Kenapa kok bisa kemudian alif lam mim? Kenapa kok nggak alama gitu atau ilimi? Nanti kan ada dikte langsung dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini asik tuh, Pak. Wah, kalau bisa ngomong kayak gitu tuh bisa kemana-mana. Nah, pondok saya kasih nama alif lam mim itu juga kata itu ada menarik gitu. Karena itu bukan bisikan gitu. Kok ada kotanya kata Pak Esat. Kota itu sebenarnya kuwata, pondok pesantren kota alif lam mim. Aslinya pondok pesantren kuwata alif lam mim. Kekuatannya alif lam mim. Alif lam mim di benak saya itu alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dari Jibril kepada Nabi Muhammad. Terima kasih anak-anak. Jadi pondok pesantren kota, bukan karena kota, memang kota, di tempatnya kota. Memang punya saya ada di dekatnya Masjid Agung Al-Akbar itu. Itu pondok saya. Belum selesai. Habis 40 M belum selesai. Insya Allah Jumat besok bangun lagi 8 miliar. Ya di sini. Dan insya Allah bikin lagi pondok pesantren kota 100 hektar di Sumeneb. Itu insya Allah mulainya tahun ini juga itu 100 hektar. Pondok pesantren kota alif lam mim 3. Alif lam mim 2-nya insya Allah di Gunung Anyar dekatnya Uin, 2,5 kilo dari Uin. Ada tanah di situ 3,5 hektar, dapatnya kayaknya 150 miliar itu tanahnya. Ya, saya juga nggak paham gitu. Saya cuma jalani. Saya bilang ini urusan dunia ini nggak perlu terlalu pikir. Serius Pak, itu orang bukan saya yang ini. Tiba-tiba datang, kemana datang orangnya? Datang ke rumah saya. Sampun bayai jenengan betul bisa mikir masalah pembangunan pondok. Pun wonten sing mikir jenengan anu mawon, lurus mawon bab ceramah, pengawasan, ugi matur nuwun. Yang ini kayak gitulah yang saya ceritakan barusan itu. Istrinya 99. Esat kalau bilang 2 itu tidak ada apa-apanya. 99. Gimana caranya? Nggak usah tanya. Amalannya apa? Nah itu perlu nanti setara. Amalannya. Oke, sudah. Kita bahas lagi. Jadi semuanya teman-teman perlu membaca. Saya melihat buku ini untuk sementara buku yang terbaik. Ini buku terbaik, bicara tentang komprehensif macam-macam. Sebelum saya bicara yang ini ya. Contohnya begini. Dia bicara tentang ihram, yang saat ini lagi model. Ihram itu kan ada penitinya itu. Ada juga yang nggak pakai peniti, tapi pakai apa itu Pak yang dicetakkan itu Pak? Kayak gini nih. Iya klik, ya pakai itu. Ada lagi apa namanya yang ditulisin, ada tulisannya, ada lagi macam-macam. Sebenarnya gimana hukumnya? Bagaimana hukumnya itu? Kemudian ada pertanyaan lagi. Bagaimana dengan orang yang tawafnya di lantai 2? Karena di hadis Rasulullah tidak pernah itu tawaf di udara, tawafnya di bawah terus. Ini bisa jadi masalah. Masalahnya sekarang Anda di situ itu ada sekarang itu ketika tawaf sama sa'i pakai skuter kan? Saya udah nyoba itu. Walaupun sekarang waktu itu bertanya sah ya. Akhirnya sebelum saya menggunakan itu saya buka kitab dulu Pak. Karena kitab yang ini sahnya sah. Masalahnya tentang kenikmatan. Kalau saya boleh cerita ke jenengan, tidak nikmat Pak. Coba tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Tidak nikmat Pak. Tetapi sahnya sah. Padahal tuh mutarnya itu coba sampai ke lewatin atasnya sofa kan? Itu begini nih anunya itu. Nanti kita cerita. Ada banyak yang dibahas oleh dia ini agak banyak. Jadi teman-teman harus wajib baca semua. Saya alhamdulillah ini kan sudah hafal alfiah semua, jadi saya nggak perlu bacakan gitu kan. Ini contoh. Jadi problematika itu selalu berkembang dan kita nggak bisa. Kemudian pokoknya ini nggak bisa. Saya ini pengantar aja dulu sebelum kita masuk haji. Yusuf Qaradawi itu Pak, yang sudah dibolehkan oleh NU sebagai marji kan. Yusuf Qaradawi itu, beliau itu dulu itu adalah alirannya musyadidun, aliran keras.
Jenengan kalau baca bukunya beliau, judulnya Al-Halal wal Haram, itu ketat sekali. Tapi buku-buku beliau yang terakhir-terakhir ini, beliau itu sangat moderat. Kenapa kok Yusuf Qaradawi kemudian menjadi moderat? Semenjak dia itu anaknya itu, beliau sendiri ke Eropa, beliau ke Amerika, anaknya juga ada di situ. Beliau melihat realitas, bahwa realitasnya itu ternyata ada problematika yang tidak ditemukan di daerah dia. Akhirnya dia berubah dalam prinsip-prinsip fikihnya. Orang di sini yang mau ngamuk-ngamuk sendiri, pokoknya kita, yang lain salah, karena nggak pernah hidup di Amerika. Coba Anda sebagai minoritas ada di Amerika, pening tuh Anda itu. Mengapa kita harus tasamu? Mengapa kita harus toleran terhadap perbedaan? Mengapa kita nggak boleh ngamuk-ngamuk? Kalau kita saat ini sebagai minoritas mau apa? Islam kan berlaku semuanya. Alaminatul Islam, kata Yusuf Qaradawi itu. Nah, universality of Islam, Islam universalitas, berarti berlaku kapan saja, di mana saja. Ya kan? Fi kulli zaman, saleh di kulli zaman makan. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau pandemi seperti ini, misalnya ini kemudian ini memburuk yang namanya corona, Anda tetap mau haji, hajinya Anda bukan pakai masker lagi, tapi pakai alat yang kemudian alatnya begini. Boleh nggak seorang wanita, terutama wanita, yang kemudian pakai teropong kayak orang mau naik pesawat itu, mau naik ke angkasa, nutup aja nggak boleh? Jawaban Anda mengatakan boleh, tapi itu darurat. Apakah setiap hukum mau diselesaikan dengan darurat? Darurat bukan hukum, Pak. Hukum itu halal, haram, makruh, sunnah, mubah. Itu hukum. Darurat bukan hukum, Pak. Kalau dikit-dikit darurat, itu bukan hukum. Darurat itu kondisi. Itu beda, Pak. Nah sekarang misalnya, bagaimana caranya? Saya ada di Amerika, saya harus saya akan berkorban. Kurban di Amerika nggak bisa. Di sini mau nyembelih kawan saya silakan. Di Amerika mau nyembelih kambing apalagi sapi itu butuh stempel. Sekian banyak stempel, harus komoditas juga. Akhirnya banyak dibatasi. Kalau begitu nggak boleh kemudian potong kambing terus menerus. Kalau begitu pakai apa? Boleh nggak kurban pakai uang? Ada mengatakan karena darurat boleh. Masa hukumnya tiap hari darurat terus? Ya kan? Contoh ini, Pak. Ini baru contoh. Tapi kadang kita tidak konsisten. Izinkan hari ini saya berbicara tuh sebelum ke haji ini, bicara membuka wawasan kita. Saya kasih contoh. Ini kasus nyata, Pak, di Amerika. Ada seorang bapak punya anak laki-laki, ibunya udah meninggal dunia. Bapak ini uangnya 4,3 triliun. 4,3 triliun. Nah, sama-sama Kristen. Si anak masuk Islam, Pak. Usianya 18 tahun. 4 tahun anak masuk Islam, bapaknya meninggal dunia. Pertanyaan saya, boleh nggak anak menerima warisan dari bapaknya? Hadis mengatakan la yarithul muslim al-kafir wal kafir al-muslim. Orang kafir dengan orang Islam tidak boleh saling mewarisi. Boleh nggak anak ini menerima uang 4,3 triliun itu? Saya tahu ketika jenengan nggak menjawab, takut jawabannya salah. Ya, mahasiswa saya mengatakan, ya nggak boleh Pak, hadisnya jelas, sahih, oke. Saya tantang dia. Kalau tidak diterima oleh anak ini warisan, maka uangnya akan digunakan untuk proyek kristenisasi. Boleh nggak? Ya kalau begitu boleh Pak. Kenapa kok beda? Lagi-lagi darurat. Kenapa kok beda? Dan tak bisa saya mau berbicara kepada baginda betapa kita membutuhkan berpikir. Contoh satu Pak, saya mau jawab dulu Pak. Contoh kedua, kasusnya kedua. Dia menikah Pak. Suami istri, punya anak 3. Anaknya masih kecil-kecil. Istrinya masuk Islam Pak. Bilang sama suaminya, Mas, masuk Islam yuk, enak masuk Islam. Apa kata suaminya? Enggak deh, sudahlah, lakuin hukum aja. Jadi kira-kira begitu. You hold your own religion and I am Christian. Silakan kamu ikut agama kamu, saya Kristen. Kemudian ayo Mas, sampai 3 head, sampai 3 sucian. Wajib cerai enggak? Wajib cerai enggak?
Kalau Anda mau pendapat yang paling kuat dalam fikih, harus cerai. Dengan sendirinya batal anak pernikahan, ya. Dengan sendirinya. Pertanyaannya, kalau dia kemudian itu cerai, pertama, si wanita berada dalam kondisi bahaya karena secara ekonomi dia dependen, dia bergantung kepada suaminya. Dan Amerika bukan Madura. Kalau di Madura itu hidup sendirian. Yang penting nasi pagar itu adalah marungki. Yang penting ada kelor. Hidup, Pak. Di Amerika nggak bisa, Pak. Satu. Yang kedua, kalau dia itu cerai, anaknya yang 3 orang pasti broken home dan dia punya kekacauan psikologis. Ada namanya apa? Asosiasi Psikologi Amerika yang mengatakan the absence of parent in the children education. Tiadanya orang tua. Salah satu dari orang tua saja dalam pendidikan anak itu akan menjadikan anak mengalami deviasi mental. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah hukum Islam kalau berlaku membuat orang menderita atau membuat orang bahagia? Jawabannya pasti ada mengatakan hukum Islam diterapkan pasti bahagia. Faktanya saat ini kalau dihukumi cerai, anak menderita, isi istri kebingungan, bahkan bisa jadi isi istri itu masuk ke tahluka, masuk ke dalam kecelakaan diri. Apakah perlu cerai atau tidak? Bingung jawabannya kan? Bingung itu, jawabnya itu. Saya bilang, Anda bingung karena Anda bacaannya masih tetap yang itu aja. Ayo sekarang saya kasih satu kitab tadi kan. Saya kasih kitab, ini coba baca. Kitab judulnya Ahkamu Ahli Zimmah, miliknya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Coba Anda baca. Baru di situ muncul ada 9 pendapat berdasarkan hadis. Orang-orang tahunya cuma satu, Pak. Ya kalau dia hanya punya palu, setiap masalah dia nggak aku. Insya ya kali. Aduh, saya kalau suruh bicara ini panjang, Pak. Saya masih punya banyak contoh yang sehubungan dengan kayak gini nih. Hanya nggak akan selesai nih, Pak, masalah haji ini. Tapi ini pengantar bahwa kita membutuhkan pengetahuan. Karena kita setuju Pak Oman, Prof. Oman, saya setuju. Kita harus membuka pembimbing itu harus memiliki wawasan yang luas tentang muqarranatul madzahib fi fikih haji wal umrah. Bagaimana dalam fikih haji dan umrah itu dia harus punya pendapat. Cetak. Tapi saya bangga kepada teman-teman pembimbing yang ketika ada masalah dia bertanya. Oh sering kok kita itu dapat WA itu. Gimana hukumnya kalau begini? Gimana? Kalau Ustaz pakai nama tuh biasa itu. Kalau ada masalah baru langsung datang ke hotel saya biasanya kan. Saya saya udah paham itu, oke gitu kan. Ya duduk. Tapi pintar beliau itu. Pasti bawa roti Arab dekat sama saya. Dan itu memang gaya Indonesianya jalan. Baik, kita sekarang mulai Pak. Kita mulai. Ini masih preambul pembukaan Pak. Kita mulai saat ini. Oke. Beberapa masalah haji dalam fikih bermasalah. Saya pengen berangkat dari yang paling awal Pak. Silakan diklik. Oh itu kok bagian akhir itu tadi awal ya. Oke. Jadi saya tidak berbeda pendapat bahwa kita ini semuanya ini memang harus ikut tuntunan. Itu apa namanya Al-Kafi itu pemangkan dari jumlah Arabi falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu oleh ulama itu menjadi falyamal amalan salihah itu kalau ingin diterima kan satu amalnya baik itu ternyata tafsirnya itu sesuai dengan tuntunan. Haji sendiri punya tuntunan kan, khudhu anni manasikakum. Nah, itu udah hadis yang harus keluar kepala itu. Sama walillahi 'alan nasi itu laku tiap 1 tahun 1 kali itu kan ketika undangan walimatul haji. Nah, satu amalan salihah itu harus al-muwafiq bis sunnah, bil Quran was sunnah. Itu jelas, itu no question, tidak ada pertanyaan. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, memang ada ketulusan, keikhlasan. Kita membimbing itu tetap niat hajinya itu betul-betul harus tulus. Ada godaan sedikit kalau kemudian di hati kita ada gerakan saya hanya ingin dapat uang. Saya kemarin bicara dengan orang yang orang yang aneh yang saya bilang tadi itu. Beliau menekankan memang betul-betul ketulusan. Orang yang tadi saya cerita kepada Anda yang beli tanah ini, kebetulan
dalam 2 bulan beliau itu ngasih mobil Ribbon 1 sama Alphard 1. Baru semua crash, ada di rumah itu. Orang ini, saya tanya mengapa kok jenengan ngasih Alphard sama saya? Jawabannya apa? Saya kasih aja jenengan itu ceramah kemana-mana katanya kan. Cuman pinta saya cuma 1 katanya. Kenapa? Mama, dia bilang sing tulus ikhlas nggih eman-eman jenengan terbunti-bunti kesayangan kecapean. Tapi kalau nggak dapat apa-apa kan eman. Nah dibahaslah tentang ikhlas itu. Saya pengen juga mengatakan kepada teman-teman dan sahabat sekalian, kita memang dapat uang dari kita membimbing, tapi uang itu jangan menjadi prioritas dalam hidup. Yang paling enak itu prioritas kita adalah khidmah, niat kita melayani. Kalau niat kita melayani, yakinlah bahwa Allah akan membukakan 1001 pintu rezeki. Kalau niat kita hanya dapat uang, memang kita akan dapat uang, tapi nggak jelas uang itu barokah atau tidak, dan yang kedua juga nggak jelas untuk apa uang itu. Nah, oleh karena itu niat kita harus ditata betul. Insya Allah Bismillah, dan saya percaya dari dai Panjenengan kayaknya ikhlas semua. Itu dari dainya, dari kantongnya belum kelihatan. Nah, saya minta tolong betul, ini serius Pak, serius. Karena saya baru pelajaran itu. Dan yang kedua Pak, hadis ini sudah jelas kayak tadi itu yang saya bilang itu khudu'an di manasikakum itu. Ini dalil yang musyaddidun kan ini. Jadi harus pas Rasulullah. Sehingga kemudian kalau harus jumroh harus ba'da zawal. Kalau jumrohnya itu bukan ba'da sebelum itu dianggap nggak sah, gitu kan? Atau dianggap nggak jelas. Dan saya setiap tahun, hampir setiap tahun saya itu ditengkari oleh kelompok ini. Ditengkari, dikira saya nggak baca fikihnya gitu kan. Padahal Saudi sendiri itu kan memberikan waktu loh. Kloter sekian, jam sekian, kloter sekian, jam sekian, kan gitu loh. Kenapa kok boleh mereka? Oh enggak, pokoknya Nabi kan Rasulullah berapa kali haji? 1 kali. Kenapa Anda nggak fokus kepada kata-kata dalam hadis Rasulullah yang mengatakan tidak apa-apa? La haraj. Selalu ada kan? La haraj, tidak apa-apa. Mengapa kata-kata tidak ada apa-apa ini tidak dijadikan fokus? Padahal ahli fikih, ahli filsafat hukum Islam justru fokusnya di situ. Berarti ada banyak opsi. Ada banyak opsi Pak, ada banyak pilihan. Coba itu hadisnya dibaca lengkap lah, dibaca lengkap. Jangan ikut-ikutan, pembimbing nggak boleh ikut-ikutan. Nggak boleh ikut-ikutan. Jadi harus tahu dalilnya. Dan alhamdulillah buku ini bagus, dalilnya semua dipasang. Yang mengatakan wajib ini, yang mengatakan ini. Kalau buku dasarnya kayaknya jenengan penting itu buku yang paling awal dulu miliknya Muqaddimatul Madzahib, miliknya si Ibnu Rushd, yakni Bidayatul Mujtahid, itu kayaknya bagus. Bidayatul Mujtahid itu untuk dasar-dasarnya. Kemudian jenengan itu buka miliknya tentang haji, miliknya Imam An-Nawawi. Nah, supaya tahu yang mayoritas orang Syafi'i Indonesia pakai itu, jenengan baca itu, baru jenengan baca yang ini. Jadi bacanya juga jangan ini dulu, harus bertahap. Nah, sama dengan orang belajar filsafat, syariahnya, hukum Islamnya nggak jelas, filsafatnya duluan, udah jadi liberal betulan itu. Tapi kalau orang berangkatnya dari dasar, enggak, aman Pak, aman. Makanya di mana-mana saya bilang gitu. Sama dengan orang kalau mau kuliah di luar negeri Islam, tolong kalau bisa baca kitab kuning dulu, tauhidnya bagus dulu, baru kemudian Anda itu kuliah juga. Saya cerita begitu, karena saya disidang. Setelah saya pulang dari Kanada itu saya disidang. Mengapa Anda belajar Islam kepada orang Barat? Kiai ini dan saya apa? Saya bilang, saya tidak belajar Islam kepada orang Barat, Kiai. Anda ke Kanada, ke Amerika ngapain? Saya belajar Islam menurut orang Barat, bukan kepada orang Barat. Kalau menurut orang Barat, Islam menurut orang Barat kayak apa? Sehingga saya tahu senjata mereka apa, saya bikin benteng. Jadi kalau saya tidak tahu senjata mereka, nggak mau sendiri saya yang nggak jelas. Makanya saya belajar Islam menurut, bukan kepada. Bagus kalau begitu.
Di sidang ponangannya Bu Nawas katanya. Katanya itu. Oke, udah. Lanjut. Hubungan ini mana sikapku? Dianggap cuma satu, Pak. Dianggap cuma satu. Kita lanjut. Kita berangkat dari dasar, Pak. Tahqiqut tauhid wal bara'ah minasyirki. Haji itu kan sebenarnya itu. Jadi jangan sampai lupakan, jangan kita itu kemudian bicara tentang ritualnya, tapi kita kehilangan dimensi-dimensi teologis atau tauhidnya. Orang haji itu adalah tahqiqut tauhid. Mengapa kita kemudian? Oleh karena itu saya selalu mengatakan ini. Tolong kalau manasik haji itu, tauhidnya kemudian yang dipaparkan lebih dahulu, dimantapkan. Jangan bicara tentang macam-macam kurma ada sekian. Jadi kurma ini dan kurma yang paling mahal itu adalah kurma ajwa. Kurma ajwa itu udah kusut-kusut hitam-hitam tapi mahal. Makanya kalau ada orang yang udah kusut hitam itu mahal, ya kan? Aduh. Bicaranya kalau nggak kurma onta gitu. Kalau menurut saya tauhid. Kalau saya ngisi manasik biasanya pertemuan sesi pertama saya bicara mengapa kok bacaan yang lazim setelah labbaik Allahumma labbaik. Orang ketika tawaf subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Saya katakan kunci bahagia itu ada pada 5 kata ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ketika Allah berada dalam setiap hentakan nafas kita, maka Anda wajib hukumnya bahagia. Tanamkan itu dulu. Haji mengajarkan itu. Kamu belum bicara filsafat, bicara tadinya dulu. Ya, sehingga orang kemudian hajinya itu betul-betul yang ada di kepalanya bagaimana saya kembali kepada Allah. Baru kemudian kita bicara tentang ritualnya. Coba jangan pikir itu tentang manasik. Oleh karena itu saya tidak setuju, terutama yang haji plus. Kalau haji KBIH yang reguler ini saya tahu KBIH itu rata-rata manasiknya kan ada 3 kali, 4 kali, bahkan ada teman-teman yang dari Ustaz Dimas. Ya, betul. 12 kali. Iya, makanya mau cerita begitu. Saya dulu di Pertamina, Pak. KBIH-nya saya Pertamina. Pertamina itu tiap bulan itu ada 2 kali. Dulu. Pertamina kan sudah berhenti. Karena dia ambil Ustaz Dimas itu. Nah, itu bagus. Tapi kalau haji plus 1 kali kan? Rata-rata 1 kali. Kalau ada sampai 2-3 kali, itu bagus itu. Jarang. 1 kali pun itu cuma 2 jam. Gimana ceritanya? Sehingga sudah amburadul itu. Ketika udah di situ pokoknya selama saya bimbing yang paling punya masalah itu adalah yang haji plus. Tapi yang paling ngasih uang banyak haji plus juga. Itu aja masalahnya, Pak. Ustaz makin kita ketawa. Itu serius, Pak. Ada jamaah haji saya itu, haji ini. Ketika tahun berapa itu saya tekor haji plus. Saya tekor itu. Saya bilang sama istri saya, Mi, tekor Mi gitu kan. Ya gimana? Mau minta lagi tambahan malu, nggak minta rugi. Ya udah nggak apa-apa Mi, malu juga. Akhirnya kita nggak minta. Tahun berapa itu yang naik itu, Foroda itu. Tapi kuasa Allah, tiba-tiba ada salah satu jamaah saya yang WA ke saya, Ustaz katanya, bisa kirim rekening Ustaz katanya. Ya, tak kirim rekening. Pikir saya padanya 1 juta, 2 juta. Kirim berapa tahu nggak? 1,6 miliar. 1,6 miliar loh ya. Itu yang bikin saya aneh. Ya sama dengan yang ini. Yang ngasih Alphard ini, itu bukan jamaah saya. Baru kenal 2 bulan, Pak. Alphardnya 1 miliar 280 juta. Ribonnya itu kan 400 juta. Itu ada semua tadi saya bawa ke sini. Ya Allah, saya juga bingung. Itu yang rezeki. Makanya bab rezeki itu tidak usah terlalu ini. Benar, sungguh teman-teman. Benar. Jalanin aja hikmah. Insya Allah Allah kasih dengan caranya Allah. Oke. Ayatnya banyak itu nggak usah saya sebut. Itu urusannya ceramah, ada bayarannya sendiri. Ketawa eksak. Oke ya, tauhid bara minasyirki. Nah, lanjut dulu. Ini kan ayatnya kan. Jadi wa idza Nabi Ibrahim makanan baiti Allah tusyrika bi syai'a. Jawab itu kan supaya tidak musyrik kepada saya. Oke, lanjut.
Prosesi haji ini dulu sebelum masalah, review aja. Kita udah tahu rukun haji, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Apa rukun itu apa sih? Apa rukun? Ini dikit bicara filsafat, Pak. Apa rukunnya? Rukun itu kan sesuatu yang tidak adanya berarti menjadikan sesuatu itu tidak betul ya? Tidak sah. Saya mau tanya, rukun Islam ada berapa rukun Islam? 5. Itu betul nggak rukun Islam ada 5? Ini dikit saya mau ngomong filsafat. Rukun Islam ada 5. Saya mau tanya, orang kalau nggak puasa tetap Islam nggak? Kok Islam? Katanya rukun. Kalau anda nggak sholat, kalau ada orang nggak sholat, tapi dia baca syahadat, dia nggak sholat, masih Islam nggak? Islam. Kenapa masih Islam? Katanya rukun. Loh ini saya mau kasih tahu bahwa banyak pengetahuan kita yang kita itu taken for granted. Kita sesuatu dianggap sudah sebagai kebenaran dan kita nggak mau belajar lagi kan? Rukun itu memang by definition, menurut definisi rukun itu sesuatu yang tidak adanya berarti menggugurkan semuanya. Kalau anda nggak wukuf di Arafah, haji enggak. Rukun berarti itu. Loh, tapi kalau anda nggak puasa, kenapa kau disebut sebagai Muslim? Sekarang saya mau tanya, mana yang disebut hadis atau Quran yang mengatakan rukun itu? Nggak ada. Yang ada bunyal, ya. Bunyal bukan arkan. Arkan itu ulama yang bilang. Hadisnya arkan, apa bunyal? Bunyal Islam. Ayo gimana? Agak pening mulai kan? Iya. Iya. Bunyal Islam. Ini masih pendahuluan, Pak. Nah, supaya apa? Menang ini tentang rukun. Rukun iman juga itu, rukun iman juga. Atau rukun Islam itu. Duh, gimana ya? Jangan enggak nih ya saya mau. Kepala saya itu udah jalan sampai jauh ini. Serius. Udah jalan benar. Tentang sholat katanya itu. Saya dulu bicara yang katanya gini. Sholat dalam Al-Quran. Tulisannya sholat dalam Al-Quran ada 2, Pak. Yang satu sholat pakai lam alif, yang lainnya itu sholat pakai waw, Pak. As-sholat pakai waw, ya kan? Sama enggak ini? Kalau jenengan mengatakan sama, berarti jenengan nggak tahu bahasa Arab. Kalau jenengan mengatakan nggak sama, apa bedanya? Ya kan? Itu rahasia yang kita itu perlu belajar lagi, Pak. Sama dengan begini, Ibrahim dalam Al-Quran itu. Tulisan Ibrahim dalam Al-Quran ada 5, Pak. Ibrahim. Di Al-Baqarah hari ini kayak petunjuk mauta itu. Ibrahim itu tidak ada iya-nya, Pak. Ibrahim tidak ada iya-nya. Di bawahnya hak itu haknya berdiri itu, Pak. Lainnya pakai iya. Pertanyaan saya, yang nulis Quran yang salah atau memang ada bedanya? Kalau jenengan mengatakan yang nulis Quran yang salah, berarti jenengan udah salah. Salahnya apa? Allah mengatakan inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun. Coba bayangkan. Benar? Mengapa di depan kok enggak ada ya-nya? Mengapa yang lain yang 4 kok ada ya-nya? Itu dicari, Pak. Iya, kenapa ya? Nah, ternyata jawabannya karena itu yang Ibrahim yang tidak ada ya-nya itu di Al-Baqarah itu, Nabi Ibrahim belum menikah waktu itu. Nah, Ibrahim setelahnya itu menikah. Jadi orang yang belum menikah itu masih nakis, masih kurang. Masih kurang. Tidak ada yang namanya itu mas'uliyah ijtimaiyah, tidak memiliki tanggung jawab sosial. Orang kalau nggak punya tanggung jawab sosial, itu kurang sebagai manusia. Jadi yang belum kawin lagi. Mana biasa? Ternyata salah satunya ini salah satunya. Saya bisa bicara banyak buat kayak gini.
betapa Al-Quran dan hadis tidak bisa Anda tafsirkan dengan tafsir tunggal, dan tidak bisa Anda membiarkan tekstual tanpa Anda mengetahui what is the secret behind this text. Apa yang ada yang tersembunyi di balik teks ini? Saya juga ada kitab, bukan kitab bisa, Pak. Judulnya Hayatul Hayawanil Kubra, tentang hewan, yang nulis Al-Jahir. Ada 2 jilid. Anda lihat tuh di jilid pertama. Bagaimana Sayyidina Ali mengatakan tentang ma'anil Quran? Ada 7 tahap. Ini kuliah 2 semester, Pak. Nggak tahu kok hari ini gara-gara Pak Ersat mana-mana si Afat Albia semua ini. Akhirnya beda segalanya dengan kemarin-kemarinnya. Dan yang kedua, saya mau lebih sehat. Saya lebih sehat. Saya kemarinnya saya sakit, Pak. Saya sakit, yang awal-awal diundang oleh beliau, saya kurus banget ya Pak Ersat ya. Kurus. Saya nggak makan nasi sama sekali 8 bulan setengah. Nggak makan tepung, nggak makan nasi. Jadi kalau ada roti di sini nggak pernah saya makan, nggak pernah. Hanya kurus banget. Berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Ya kemudian teman saya yang tadi yang ngasih mobil Alphard itu datang ke rumah itu. Beliau pembuat jamu, Pak. Beliau bikin jamu. Nah jamu itu dikasihkan sama saya sembuh. Saya itu penjual jamu ini kok hebat. Ternyata ketika saya urus uangnya beliau itu di atas 70 triliun. Uangnya beliau di atas 70 triliun. Bukan katanya, Pak. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Allah luar biasa. Yang beli lahan 100 hektar beliau, Pak. Cuma saya disuruh nempatin. Alhamdulillah. Enak sekarang ini udah agak gemukan. Tapi walaupun udah agak gemukan dan agak nyari, bayangannya tetap pada Tambah lagi. Masalah Pak Haji Mul. Ya, saya guyon, coba kayak ini guyon. Mau masuk nggak masuknya ke rekening saya nggak tahu kok, Pak. Nggak pernah ngecek saya, nggak pernah ngecek. Iya, nggak pernah ngecek. Nah, saya suka guyon. Beliau ini kakak kelas saya tapi paling akrab. Memang ada apa-apa sering ke pondok. Gitu. Sama sohib paling akrab saya satu kelas ya itu Pak Sururi itu. Pak Sururi itu Masya Allah. Itu dengan saya mulainya kayak sekarang. Baik, kita lanjut, Pak. Asik, Pak ya, kalau kita ada misalnya ya para pembimbing kayak gini, ada kajian-kajian tapi yang advance kayak itu betapa kita tercerahkan. Ngajinya itu ngaji yang serius seperti ini. Saya pengen betul itu ada wadah. Kalau bisa jangan berhenti setelah ini, coba BA-nya terus diaktifkan. Ada pertemuan bersama, ngobrol bersama tentang rahasia haji misalnya. Coba kitab ini. Karena ada banyak kitab. Siapa yang pernah baca kitab judulnya Sirrul Asrar Fima Yahtaju Ilail Abrar Syabdul Qadir Jalani? Siapa yang pernah baca Al-Bunyah Syabdul Qadir Jalani? Siapa yang pernah baca Al-Fathur Rabbani wal Faidul Rahmani Syabdul Qadir Jalani? Tentang haji, rahasia batin hajinya. Siapa yang pernah baca tulisan Al-Hujwiri? Judulnya itu Kashful Mahjub, tentang itu. Siapa yang baca kemudian khusus tentang Asrarul Haji dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang semua bicara rahasia. Kalau masalah teks saya tahu semuanya itu paham, tapi ketika bicara tentang asrar rahasia, hikam dan hikmah, saya yakin tidak semuanya pernah belajar itu. Kalau kita belajar itu asik, Pak. Apa kata ulama-ulama? Kalau orang belajar agama hanya dari teks, dia akan terombang-ambing dan dia akan bingung, selalu bertengkar saja. Tetapi kalau ada orang belajar sampai kepada al-maqasid, apa sesungguhnya yang ada di dalamnya. Al-maqasid itu isinya satu al-ghayah, tujuan, yang kedua asrar, rahasia, yang ketiga hikam. Hikam itu adalah hikmah, dan yang keempat hilal, yang dirahasiakan alasan hukum. Kalau dia paham ini, maka dia akan terbebas dari pertengkaran-pertengkaran. Enggak akan tengkar. Menarik kan? Jadi kalau ada orang suka tengkar-tengkar itu kayaknya memang dia segitu itu. Saya cerita itu, di setiap angkatan saya cerita itu.
Saya ditempatkan itu Pak. Zaman dulu tapi ketika masih baru-barunya HP. Ada pertanyaan, boleh nggak? Kan zaman dulu orang kan bawa HP semua kan? Boleh nggak kalau orang bawa HP, HP-nya itu ada apa namanya? Ada Al-Qurannya, boleh nggak? Kemudian dibawa ke toilet. Karena tanyanya kepada saya bilang boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Ya karena itu bukan Quran, itu adalah HP. Yang penting jangan dibaca di dalam toilet. Kalau dibaca toilet nggak boleh. Mau itu satu orang dia pakai jenggot panjang, wah haram, haram. Kenapa haram? Haram. Setiap yang namanya Quran tidak masuk toilet, nggak boleh masuk toilet. Saya kemudian agak malu juga Pak, karena jamaah saya agak marah juga Pak. Masa ini kiai saya kemudian di lockdown di depannya orang banyak kira-kira gitu. Ya saya kemudian ketika itu saya coba tanya sama yang bilang haram itu. Sebentar, itu kan ada Qurannya Ustaz, itu kan Qurannya dari matikan. Enggak boleh. Karena di dalam HP itu ada Quran. Saya bilang, orang kalau hafal Quran, boleh nggak masuk toilet? Apakah pantatnya di dalam, kepalanya di luar? Baru dia kemudian ketawa-ketawa. Saya bilang, halal. Lanjut, itu ya, itu rukun. Itu masih bicara rukun saja udah heboh ya. Kita lanjut. Jam berapa Pak Syar? Loh. Wajib haji. Nah, saya nyari itu mulai tadi. Tapi nggak apa-apa. Kalau minum begini ini Madura asli Pak. Tapi kalau minumnya begini Pak, itu desa asli Pak. Wajib haji. Ini udah kita udah no comment, semuanya udah paham. Lanjut. Nah ini mulai kita tentang ihram haji atau umroh. Nah menurut ketentuan manasik, niat ihram wajib dilaksanakan di mikot. Dijelaskan, jika melewati mikot tanpa niat ihram, maka harus menempuh cara satu, kembali kepada mikot semula yang telah dilalui. Yang kedua, berihram di tempat iadrinat, tidak perlu kembali ke mikot. Yang ketiga adalah mengambil mikot yang lebih dekat. Bila melewati berari tanpa niat, dapat berniat dari daerah Kabil misalnya. Oke. Itu pendapat yang lebih biasa, Anda bisa baca di kitab. No problem. Lanjut. Nah, jika kembali ke mikot setelah niat ihram, maka menurut Imam Malik sah ihramnya dan tidak dikenakan dam, asalkan belum melaksanakan salah satu kegiatan ibadah umrah atau haji. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali tetap dikenakan dam, baik kembali ke mikot semula atau tidak. Beda pendapat kan? Nah kayak gini tuh biasa Pak. Kayak gini biasa. Jadi kalau dengan nanti jamaah, misalnya itu memiliki pandangan yang berbeda, kalau ngotot, yang penting dia punya dalil, seperti kata Pak Asyad tadi. Nah, beda, saya nggak bicara kebijakan KBIH. Bisa jadi KBIH demi kerukunan dan ketertiban bersama, KBIH memiliki kesepakatan itu urusan jenengan. Tapi secara aslinya, karena kita kan repot, kan orang mau masuk ke kita kan ditanya aliranmu apa, gitu kan? Nggak mungkin. Saya pernah itu, ketika saya di Pertamina tahun 2009 kan waktu itu, ada jamaah saya yang kebetulan alirannya tidak mau naik bis. Dia jalan kaki Pak. Jalan kaki, maksud saya dari hotel ke Arafah, ke Musdalifah, dia nggak mau naik bis, kecuali terpaksa. Dan dia ternyata milih izin dia bertiga dengan anaknya, suami istri anak, jalan kaki dia Pak. Dia tarbiyah. Waktu itu saya masih belum pakai tarbiyah, karena haji biasa sulit untuk tarbiyah. Dia kemudian jalan kaki Pak. Tapi saya sebagai membimbing dan hidup juga, kalau ada apa-apa gitu. Tapi kan saya nggak bisa memantau dari awal, keyakinannya udah seperti itu. Sama dengan ada orang mau pakai ifrat, tidak mau pakai tamattu, jenengan sementara itu kesepakatan tamattu. Nah dia itu katakan, oh cuma 5 hari kok, enggak, saya mau ini, entar lagi saya udah mau mulai haji kok, saya mau pakai ifrat.
Itu kebijakan panjenengan, bukan urusan saya. Oke, kita lanjut. Nah, tentang mikot. Nah, kita mulai. Mikot batas memulai melaksanakan ihram haji atau umroh. Mikot dibagi menjadi dua, zamani dan makani. Zamani ini melaksanakan ibadah haji mulai 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah. Nah, ini yang menarik. Farid Mas dan Mas Udi makanya mengatakan kalau begitu wukuf itu jangan tanggal 9 biar ramai-ramai semua. Jadi ada yang wukuf tanggal 10 Syawal gitu kan enak kalau begitu itu nggak ramai gitu kan. Nah, tapi ketika kemudian teman-teman guyon juga sama Farid katanya, ya udah dengan hajinya bulan Syawal aja. Nggak mau kan nggak ada temannya juga. Menarik gitu ya, menarik ini tentang ini. Nah, tapi kita lihat masa ke depannya kayak apa kita nggak tahu. Ini bisa jadi muncul pendapat seperti itu lagi. Tapi emang itu waktunya haji itu memang seperti itu. Ada hubungannya nanti dengan orang yang kemudian berangkat umrohnya bulan Syawal. Bagaimana? Apakah dia harus tetap sampai haji? Itu ada masalah lagi dibikin. Yang kedua, ini yang jadi masalah mikot yamani, batas tempat memulai ihram haji dan umrah. Lanjut. Menjadi masalah pada mikot yamani ini, makani ini. Silakan lanjut. Nah, tentang mikot nih hadisnya, tidak usah saya baca, udah tahu semua. Tentang penduduk Madinah mulai dari Dzulhulaifah atau bin Ali, penduduk Syam dari Jufa, penduduk Najd dari Qurrul Manazil. Nah, lanjut Pak. Nah, ini petanya, lanjut lagi Pak. Nah, ini mikot map. Nah, kalau kita lihat mapnya itu dari belakang kayaknya agak ini, jaraknya itu jarak jarak yang terdekat dengan Mekah. Jarak terdekat adalah Qurrul Manazil 75 kilo. Yang paling jauh kan Dzulhulaifah bin Ali 450 kilo. Jadi 75 kilo batasnya. Nah, saya sebutkan begini karena nanti ada hubungannya dengan Jeddah sebagai tempat mikot. Kalau Yalamlam 92 kilo. Nah, kita lanjut saat ini. Lanjut Pak. Oke. Ya, bahasa Inggrisnya next Pak. Oke, ini lanjut lagi. Pertanyaannya kan begini, ini pasti ada, setiap tahun pasti ada. Saya setiap tahun pasti dan ini. Jamaah haji dari Indonesia melalui udara, bukan dari darat. Di mana mikotnya? Lewat sebelah mana pesawat itu dari Indonesia ini? Kita lanjut. Nah, biasanya pengambilan mikot gelombang kedua jika dilakukan di atas pesawat dilakukan saat pesawat berada pada garis sejajar, bukan tepat di atasnya. Kalau saya nggak keliru, Ustaz Makin Rahmat itu ikut yang dari atas pesawat kayaknya. Nggak apa-apa, boleh. Tapi ada juga yang reguler itu lewatnya itu pakai ihramnya itu bahkan dari asrama haji, ya kan? Saya nggak mengatakan salah enggak, tapi ayo kita diskusi. Biasanya dia itu pada garis sejajar, bukan tepat di atasnya. Bukan tepat di atasnya, sejajar. Beda ya, sejajar dengan tepat di atasnya beda. Saya tanya sama pilot, kebetulan jamaah saya pilot yang ikut haji saya itu. Saya tanya, Pak, sebenarnya di mana posisi pesawat? Dia bilang, memang tidak ada jalan rayanya di atas pesawat Pak Kiai, di atas langit Pak Kiai. Tetapi kata beliau itu, pesawat itu sudah punya jalur tersendiri. Jadi pesawat itu Pak kan ada autopilotnya Pak. Jadi bukan kemudian pilot tuh selama sekerja begini terus Pak. Enggak. Dia cerita. Nah kemarin Sriwijaya ketika jatuh ini, makanya kemudian ada pilot Vincent namanya Kapten Vincent. Dia cerita, nggak mungkin belok 70 derajat, nggak mungkin kalau memang nggak ada apa-apa. Nggak mungkin itu. Kenapa? Karena begini, dia cerita. Walaupun belum kan masih 4 menit tuh kan. Titik amannya kalau nggak keliru 11 menit. Kalau udah 11 menit ke atas, udah mulai stabil gitu. Nah oke. Saya tanya sama pilot, enggak pas. Jaraknya berapa? Jaraknya kira-kira 56 kilo. Dari mikot aslinya itu. Yang jadi masalah adalah pernahkah Rasulullah itu pakai pakaian ihram jaraknya adalah 50 kilo dari ini, enggak kan?
Ini alasannya nggak mau pakai di atas pesawat. Tapi bagi yang mau, ya mau gimana lagi? Yang penting sejajar kau. Ketimbang di Jeddah, nggak ada hadisnya. Iya kan? Saya tahu nih ya, ngangguk-ngangguknya yang tadi ngangguk sekarang udah diem. Yang tadi diem sekarang udah ngangguk-ngangguk ini. Kayaknya ada 2 mazhab ini di sini. Tapi tenang, tenang. Nanti pada ujungnya dua-duanya benar kok. Oke, kita lanjut saat ini. Ya. Next. Ini nanti ya Pak, Ibu semua minta kopiannya ini ya. Iya. Jangan minta. Sudah. Nah itu. Belum. Menurut ketentuan pemerintah Arab Saudi, ini udah ini sama dengan yang saya jelaskan tadi. Lanjut. Next. Please turn to next slide, please. Next. Yang membolehkan mikot di Jeddah. Satu pendapat Ibnu Hajar. Ini kan yang dari Kemenak ini. Pengarang kitab Tuhfah memfatwakan bahwa jamaah haji yang datang dari arah Yaman boleh memulai ihram setelah tiba di Jeddah karena jarak Jeddah Mekah sama dengan jaraknya Yalamlam Mekah. An-Nasyri Mufti Mekah dan lain sepakat dengan Ibnu Hajar. Oke. Jangan tanya sama saya kenapa namanya Ibnu Hajar itu kan. Ibnu anak Hajar itu batu. Kenapa? Nah, sebenarnya ada yang tanya lagi sama saya itu Ibnu Mayyit. Ada ulama namanya Ibnu Mayyit. Karena dia tanya sama saya pening juga kepala kan gak enak kalau mau menjawab itu kan. Makanya saya cari Pak. Ketemu. Ibnu Mayyit itu ternyata adalah jadi ada ulama yang dulu meninggal dunia, mohon maaf ya. Ketika meninggal dunia, kemaluannya berdiri. Si istrinya bingung. Datang ulama yang lain, gimana nih kok begini? Ada doa nggak untuk mengantarkan? Enggak, naiki aja katanya kan. Dinaiki sama istrinya, hamil Pak. Hamil. Akhirnya anaknya dinamakan Ibnul Mayyit, anaknya Mayyit. Asik ya, tapi ulama besar tuh Ibnul Mayyit. Hebat ya? Itu iya kok bisa? Ya itu loh, apalagi ini orangnya udah mati aja bisa. Kalau cuma mati orangnya masih hidup bisa juga. Saya tantang yang punya masalah dengan seksual, ya anggaplah agak impoten. Malam ini coba kalau nggak hidup malam ini langsung jenengan datang ke saya ganti dengan ganti yang berlipat ganda. Kalau mau nyoba Pelatihannya masih lama ini Pak. apa pakai obatnya? Tanya sama Pak Zuluri. Pak Zuluri sudah saya kasih gitu. Tenang aja nanti. Oke, ini ya lanjut Ibnu Hajar. Pesawat kita lewat mana? Pesawat melewati atas wilayah dekat dengan Yalamlam. Yang dulu ini Pak, yang sekarang kita itu dari Konon Manazil ya Pak ya. Mengambil mikot di atas pesawat ketika melintasi Yalamlam. Ini kalau lewat yang dulu. Disebut juga karena aslinya pesawat itu tidak lewat tepat di atasnya. Lanjut. Mustafa Az-Zarqa, ini pendapat moderat dia, termasuk tentang bunga bak. Ini orang punya pendapat menarik. Orang yang datang dengan pesawat terbang tidak wajib melakukan ihram kecuali setelah pesawat mendarat di daerah yang akan mereka tempuh dengan jalur darat. Karena Bandara Internasional Jeddah terletak di dalam mikot Makani, maka disitulah mereka harus memulai ihram. Karena mereka disamakan dengan penduduk Jeddah. Seandainya bandara itu nanti dipindah ke Mekah, maka tempat ihram mereka adalah dari Mekah, sama dengan penduduk Mekah. Begitu seterusnya sesuai dengan mikot-mikot Makani yang sudah ditentukan lewat jalur darat pada masa Nabi. Menurutnya ketentuan mikot Makani, ihram yang sudah ada nasnya tidak berlaku bagi orang yang naik pesawat. Begini Pak, fisiknya. Sesuatu yang ulama itu beda pendapat tidak mungkin dihukumi sebagai hukum batal. Jadi kalau ulama itu beda pendapat, tidak bisa dihubungi itu sebagai hukum.
berarti kan ada yang membolehkan. Ya. Nah lanjut Pak. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, jamaah haji yang melakukan 2 mikot memenuhi ihramnya dari mikot kedua tanpa membayar dam. Al-fiqhu ala madzahibil arba'ah. Yani siapa ihram? Imam siapa? Al-Jaziri ya. Menurut Ibnu Hazm, jamaah haji tidak melalui salah satu mikot, boleh ihram dari mana saja dia suka. Ibnu Hazm ini alirannya apa Pak? Zahiri. Beliau itu yang ngarang kitab judulnya Al-Muhalla. Orang yang menikah tanpa wali itu kan ikut mazhab Zahiri katanya. Tapi saya tanya anak-anak itu, kayak apa mazhab Zahiri? Enggak tahu Pak. Cuma katanya. Ya kan ada mahasiswa saya kawin tanpa wali Pak. Hamil, ketika hamil bingung ngadep ke saya. Saya tanya, anak kawinnya gimana? Di masjid Pak. Ini kan siapa? Dengan istri saya Pak. Siapa jadi wali saksi? Saya pakai Daulat Dahiri Pak. Gimana caranya pakai Daulat Dahiri? Ya katanya begitu Pak. Nah ini namun itu kan. Jadi banyak orang nggak tahu itu. Caranya kayak apa ya? Kalau mau pakai Daulat Dahiri ada caranya Pak. Ketika saya mau begini, ada yang tanya caranya gimana Kiai? Nah, mau kan? Gitu kan ya. Saya juga nunggu ya. Asik Pak, waduh hukum Islam itu asik gitu. Asli. Lanjut ya. Fatwa MUI, Komisi Fatwa MUI yang dulu sama membolehkan. Lanjut, masuk ijtihad mengukur keputusan fatwa, dia mengatakan Bandara Jeddah bagi yang langsung ke Mekah dan Bir Ali bagi yang ke Madinah dulu itu adalah untuk jamaah Indonesia. Lanjut. Nah, ini sama dengan yang tadi. Lanjut. Bolehkah memakai wewangian saat berihram? Ini juga selalu ada, Pak. Ternyata Imam Syafi'i pakai sabun boleh, Pak. Sementara ini kan kita kan pakai sabun. Jangan pakai sabun. Ini siapa ini? Di Arafah dikasih sabun. Padahal ini nggak boleh harum-harum. Sering kan kita tidak tahu. Di Arafah kan ada itu, ada sabun. Itu ramai itu. Boleh nggak? Kalau suami aslinya itu boleh Pak sabun. Pak. Kenapa? Sabun bukan minyak wangi Pak. Kenapa? Sabun itu diniatkan aslinya untuk membersihkan. Masalahnya adalah di Syafi'iyah sendiri ada beda pendapat. Kalau wangi sabun itu menyerupai wanginya minyak wangian, maka banyak yang melarang. Jadi ada tafsirnya lagi. Jadi tidak kemudian satu pendapat. Oke. Para ulama sepakat bahwa setelah berihram haram memakai wangi-wangian, baik di badan ataupun pakaian ihram. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, boleh mandi dengan menggunakan sabun mandi. Kalau di Indonesia kemudian dipoles, boleh tapi sabun mandinya yang tidak wangi. Maka ada beberapa produk menggunakan sabun tidak wangi dan juga sikat gigi yang tidak wangi. Itu tengkar Pak, zaman saya Pak. Kiai, itu pakai sikat gigi kena dam Kiai. Mana tanya, enggak kena dam. Satunya bilang, saya nggak punya uang lagi Kiai, masa kena dam lagi Kiai? Coba ya. Pokoknya itu pembimbing pasti punya kisah yang unik-unik gitu. Yang ketiga, menurut mazhab Maliki boleh mandi hanya untuk mendinginkan badan, bukan untuk membersihkan. Yang pendapat yang keempat, sedangkan menurut mazhab Hanafi tidak dibolehkan. Oke, lanjut. Bolehkah menutup muka saat berihram? Bagi laki-laki dua pendapat, boleh menutup muka mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat Ahmad bin Hambal. Kalau saya ingat Ahmad bin Hambal, saya ingat jamaah saya dari Banyuwangi, Pak. Dari Banyuwangi jamaah saya itu diomongin bahasa Arab sama orang kan, sama orang Arab. Masya Allah, syukran. Jamaah saya dari Banyuwangi nggak tahu syukron itu apa. Pulang ke hotel tanya sama teman-teman, syukron itu apa? Syukron itu terima kasih. Masya Allah, saya dulu tak kira nama saya syukron dipanggil. Besoknya ketemu orang Arab lagi Pak.
Orang Arabnya bilang, syukran, syukran. Dia sama dia, hambali, hambali. Terima kasih kembali, Pak. Hambali. Syukran, hambali. Iya, makanya saya kata, tidak menarik itu hambalinya itu menarik. Dikira itu adalah bahasa Arab dari kembali. Tapi yang menyonyi, Pak. Tapi kalau heboh sama yang dari Pamekasan, Pak. Yang masa dari Pamekasan itu, orangnya masih ada tuh itu. Orangnya tinggi, hitam, Pak. Oh, orang pemilik tambak. Nggak tahu bahasa apa kecuali bahasa Madura Indonesia itu. Orang Madura kalau naik haji itu, kalau dari masjid itu biasa kan bawa plastik diisi zam-zam itu, kemudian dibawa di atas kepala. Sama orang Arab dicoblos, Pak. Marah di bawah. Ketika marah sudah mau ngamuk gitu, dia bingung. Dia mau pakai bahasa Madura, orang Arabnya nggak paham. Dia mau pakai bahasa Arab, dia nggak bisa bahasa Arab. Tapi udah kan dia mau marah kan, orang Arabnya dipegang lehernya itu. Marah buka, katanya. Masya Allah, dibilang marah buka itu, orang Arabnya lari, Pak. Wah, temennya mereka bukan takir. Madura itu, Pak. Nah, tolong ini bisa dijadikan cerita nanti kalau manasik. Tapi jangan lupa ya, rawahu Ahmad Imam Mawardi gitu. Anda kalau mau menyebut nama saya, dhaif itu. Asik. Inilah kalau udah ketemu dengan komunitas sendiri kayak gini nih, Pak. Harusnya ini makannya siang ini, Pak, kambing guling gitu. Setuju, Pak? Masalahnya siapa yang mau bayar? Kita lanjut. Itu ya pendapat. Saya ingin mengatakan gini, bahwa ulama memang itu beda pendapat. Yakinkan kepala kita bahwa ulama itu punya banyak pendapat. Sehingga kalau ada orang nanti jamaah kita memiliki pandangan tapi punya dalil, jangan kita marahi. Nggak apa-apa. Nah, kita kan cenderung ke kesalahan kita menganggap orang yang berbeda pandangan dengan kita sebagai musuh. Padahal itu biasa. Dalam bahasa politik yang saya ungkap, bunga kalau hanya semua putih atau semuanya merah atau semua kuning tidak akan indah. Bunga akan indah ketika dia gabungan antara merah, kuning dan hijau dan macam-macamnya. Ketika kemarin saya diundang ke Program Resik, saya katakan Indonesia tidak mungkin dibangun oleh PDI sendirian. Indonesia tidak mungkin dibangun oleh PKB sendirian. Indonesia tidak mungkin dibangun oleh Golkar sendirian. Indonesia harus dibangun bersama-sama oleh partai-partai yang ada. Begitu, Pak, jadinya. Sip, kita lanjut. B. Bagi wanita, jika tidak menimbulkan fitnah, baiknya tidak menutup muka. Tetapi jika menimbulkan fitnah dan khawatir akan jatuh sakit karena debu, apalagi corona ini, maka menutup muka diperbolehkan. Kalau corona semua, jadi kan kalau udah nonton live-nya Mekah kan, sama Dina, kan semua pakai ini semua. Live-nya itu tentang corona. Ini corona masih belum selesai ya. Ini kalau kata orang yang ketemu saya kemarin itu dia mengatakan Februari ini yang paling heboh. Februari ini termasuk paling heboh. Kebetulan dia jago. Kemarin itu orang UM itu Profesor Suwarno Profesor Suwarno, dekan FIK. Positif cuma 2 hari langsung negatif. Beliau yang ngobati. Ada yang cuma 1 hari langsung negatif. Memang jago beliau. Sudah dihubungi dari pusat beliau untuk membuat yang cairan. Jago beliau, hebat jago. Kemarin dokter ditantang namanya. Kumpulkan di depan saya 500 orang yang kena, yang positif. Kumpulkan 500 yang positif. Insya Allah dalam waktu sekitar 10 menit cek lagi, insya Allah negatif. Cari lagi. Hanya ketika ngomong dengan Pak Jokowi itu kemudian Pak Jokowi ceritanya panjang kemudian. Nanti kapan-kapan kita cerita. Beliau ngomong sendiri. Kita Pak Jokowi itu luar biasa, apa namanya, concernnya. Benar, nanti kita kaji. Maksudnya luar biasa. Hanya kita tidak berdaya juga kan. Amerika sama Cina ini kan cerita udah oke. Masih. Kenapa bagus? Saya
Kebetulan kemarin malam ngobatin itu juga. Beliau hanya kalau dibilang obat COVID kan nggak boleh sekarang, nggak boleh. Makanya sebut sebagai jamu ramuan untuk immunity. Jenengan karena orang yang suka keliling-keliling, tolong semuanya jaga. Benar, ini masih berlanjut. Gelombang 4 kalau kata Profesor Soekardi itu kayaknya sampai tahun 2022. Pertengahan 2022. Baru kemudian sudah mulai ini. Kalau begitu, haji yang akan datang, umrah ini jamaah saya berangkat kemarin 160 jamaah umrah. Itu umrahnya cuma 1 kali, Pak. Iya, PCR 2 kali. Kemudian nyampe situ karantina. Itu yang disebut dengan umrah karantina. Umrah karantina. Usia yang 50 tahun ke atas, tertolak lemova. Saya kan 50, lebih sedikit masih tertolak lemova. Banyak orang pada bingung semua. Teman-teman nanti kita mau tolong, setelah ini kita mau tolong. Kalau ada waktu. Kita lanjut. Kapan kata tawaf ifadah? Ini juga masalah, Pak. Saya ambil yang pokok-pokok dulu. Tawaf ifadah kan segitu dalam. Jenengan kan biasanya kan, wes, jangan sekarang tuh rame, masih rame itu, masih rame. Kalau langsung itu kan, ya nunggu setelah aja, nunggu setelah Nafasani. Setelah Nafasani, udah balik ke hotel, rame juga, Pak, masih rame. Biasanya jamaah kita pecah. Yang merasa muda dan kuat, mereka sendiri kan? Nah yang tua-tua 3, nah yang tua-tua yang belum tahu ibadah, saya akan tanya, kita mau pulang 15 hari lagi balik. Sekalian nanti ketika udah agak sepi, mati, Pak. Ini jamaah saya, Pak, yang meninggal dunia, belum tahu ibadah. Kalau nggak tahu ibadah, hajinya sah apa tidak? Tidak. Gimana ceritanya itu kemudian? Nah, menurut Imam Syafi'i, Ahmad dan Hambal, waktu awal tawaf ifadah adalah lewat tengah malam. Lewat tengah malam nahar. Jadi tengah malam ketika hari raya itu. Kemudian tanggal 10. Sedangkan akhir waktu tawaf ifadah tidak terbatas dan tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama. Menurut Imam Hanafi dimulai setelah terbit fajar pada hari nahar. Terbit fajar. Menurut Imam Malik dimulai setelah terbit matahari. Berarti jamaah haji plus termasuk Ustaz Makin Ahmad ini. Oh, kemarin bimbing reguler gitu. Berarti ngambil yang pertama. Pertama itu kan haji plus itu rata-rata maktur, termasuk yang kelompok saya, Safira bareng dengan saya kemarin. Itu biasanya akan pakai bis sendiri. Itu setelah dari Arafah itu kita nggak masuk ke Mina, kita tuh antri gitu. Kita antri nunggu jam 12 malam, nunggu bukaannya jalan kan. Ketika dibuka, untung berarti kita langsung masuk. Tapi biasanya nggak boleh lama-lama, paling lama kira-kira 15 menit. Langsung naik, itu kita nggak langsung ke Mina, Pak, tapi ke Haram dulu, Pak, untuk tawaf ibadah. Sepi, Pak. Kalau bisa kayak gitu itu asiknya haji plus itu. Nyampe di situ, saya itu tawaf cuma 15 menit. Sa'inya itu nggak nyampe, ya kira-kira 1 jam lah. 1 jam 15 menit sudah selesai. Kan sepi masih kan? Orang kan masih di Musdalifah. Kita udah nyampe, wah udah tuh merasa merdeka itu. Tawaf, sa'i. Setelah itu sekalian nunggu subuh. Setelah subuh langsung hari raya Idul Adha. Setelah itu, nah pulangnya apa? Ketika mau pulang itu udah macet total, nggak bisa biasanya. Biasanya kita jalan kaki, kan hotelnya Haji Plus itu rata-rata hotel transitnya kan rata-rata di dekatnya Mina itu. Jalan kaki sekitar 2 kilo. Jalan kaki sekitar 2 kilo. Oh, udah aman, udah selesai. Nah itu kan belum fajar. Padahal kata yang kedua, Imam Hanafi dimulai terbit fajar. Kalau menurut Imam Malik dimulai setelah terbit matahari. Kalau menurut Imam Syafi'i mulai pokoknya tengah malam. Menurut Imam Mawardi setuju tiga-tiganya. Disesuaikan. Nah oke, asik Pak ya. Nah kalau begitu kita ternyata ada. Yang jadi masalah saat ini,
malam adalah boleh nggak sebelum itu? Sebelum tengah malam. Contoh begini. Ini ada Pak, ini kitab. Nanti ada di kitab yang jangan bagi. Wukuf di Arafah itu minimumnya berapa? Sebentar boleh nggak? Iya, yang penting sudah waktunya. Yang penting udah waktunya masuk, sebentar boleh. Boleh nggak kalau misalnya ketika asar kita duhur dari situ, ketika asar kita kemudian jalan kaki keluar untuk ke Masjidil Haram, langsung tawaf ifadah duluan, kemudian dia itu langsung ke Musdalifah. Nanti di kitab ada itu. Sampai segitunya ininya. Loh, Anda jangan membayangkan kini. Kita membayangkan nanti ketika kemudian haji ini semakin banyak. Rencananya kan di Mina sendiri nanti mau ditingkat itu. Mau dibangun tingkat, bisa dibayangkan berapa jumlah pertambahannya itu. Padahal al-hukmu yaduru ma'illatihi. Al-hukmu yataghayyar bitaghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Jangan-jangan nanti ada fikih haji yang baru lagi. Oleh karena itu nggak bisa kita tunduk pegang pada satu pendapat saja, nggak bisa. Bisa panjang ini. Lanjut. Oke, tawaf ibadah. Oke, udah yang tadi. Lanjut. Menyegerakan tawaf ibadah dan sa'i harus segera dilakukan, tidak ditunda-tunda oleh jamaah haji, kecuali ada alasan syar'i, misalnya wanita haid, sakit atau tidak aman. Lain lagi. Siti Aisyah selalu menyuruh para wanita agar segera melakukan tawaf ibadah pada hari nahar karena dikhawatirkan akan haid. Itu kalau kita ikut fikihnya. Lanjut. Tahu pada enggak usah, udah kita paham semua. Kalau bukan pembimbing saya jelaskan. Lanjut Pak. Tahu pada udah oke. Lanjut. Bagaimana wanita sedang haid? Nanti urusan fikih wanita. Ya, urusan fikih wanita. Lanjut, kecuali kalau ada yang tanya. Nah, apa yang sangat urgent untuk diperhatikan dalam pelaksanaan nasib? Yuk. Ini Pak, sebagai pembimbing tolong keamanan letakkan sebagai prioritas. Ini ayat jarang digunakan oleh kita. Padahal ini ayatnya ngaji juga Pak. Ini apa katanya? Al-Baqarah 196. Ini apa katanya ini? Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila haji, maka kamu telah merasa aman. Apabila kamu telah merasa aman, bagi keamanan itu penting Pak. Maka bagi siapa yang ingin mengajarkan umrah sebelum haji, itu dan lanjutannya, ya saya garis bawahi, ketika kamu telah merasa aman, berarti keamanan begitu penting. Lanjut. Ayat lainnya nih, Rabbina hadza baladan aminan. Jadi kata Allah, negeri ini negeri yang aman, berarti keamanan begitu penting Pak. Oleh karena itu jangan kemudian kita itu afdalnya diletakkan yang paling utama, tetapi keamanan. Mengapa kemudian dalam jumrah itu dibagi waktu? Saya tahu bahwa ada waktu Jawas, saya tahu bahwa ada waktu yang memang dia itu adalah afdal, tetapi afdal menjadikan misalnya tidak aman, atau bagaimana? Kalau kita bicara maqasidus syariah, jiwa itu kan masuk realitas. Ada yang mengatakan jiwa itu pertama itu an-nafs baru ad-din. Ada yang mengatakan ad-din baru an-nafs. Atas mengapa kita enggak pertimbangan itu? Kalau sekarang jumrah mungkin aman. Ini saya bicara sepanjang zaman. Tahun 2000 berapa itu ya? Saya itu masih jumrahnya itu masih satu Pak, masih baru 2004 ya Pak. Sebelum itu Pak saya begini, aduh Pak, mati Pak, ada banyak yang mati Pak. Itu di depan saya. Ada nenek-nenek tahun 1997, nenek-nenek itu hampir mati di depan saya. Udah nenek-nenek,
jumlah pakai payung lagi. Nggak benar juga neneknya pakai payung. Pakai payung. Saya ngaku itu. Ya saya risiko, kepala saya kena lempar. Untungnya kena lempar tahu saya bukan setan, nah, jadi nggak begitu keras. Mau lulus atau tidak? Sip, dan ya, naik aman. Ada lagi nih. Warzuk amahu minas samarati, ini guyonan saya nih. Ya Allah, berikan rizki kepada penduduk Mekah minas samarat, buah-buahan. Saya bilang apa? Saya bilang mintanya Nabi Ibrahim itu buah-buahan, tidak minta pohonnya, Pak. Makanya walaupun tidak ada buah apel, nggak ada pohon apel, buahnya ada di situ. Iya, Pak. Ketika Nabi Ibrahim. Tapi ini salah sebenarnya. Apa salahnya? Kalau minta buah, otomatis dengan pohonnya juga ada. Itu kan Adidha Bishai, Adidha Imayatawala Dubin. Ada lagi lagi itu fikih. Oke, ada lagi wa idza'ana al-baita masabatan lin-nasi wa amna. Jadi keamanan, tolong semua pembimbing jangan hanya berpikir tentang afdaliyahnya, berpikir tentang keamanan jamaah kita. Kalau kita punya jamaah yang tua-tua, coba ada nggak kemungkinan yang memudahkan untuk orang-orang tua itu? Jangan main pokoknya juga. Kita harus bijak. Kita harus bijak sebagai pembimbing. Lanjut. Ini baru yang masalah kita, Pak. Yang masuk dalam kontemporer haji. Masalah yang kontemporer ini adalah yang saya sebut ini fikih nawasir tadi itu. Apa saja? Yuk kita buka. Next, tentang definisi mampu. Ini kan berubah udah. Definisi mampu istitoah itu berubah. Istitoah salah satunya harus udah masuk kuota. Punya uang tapi nggak punya kuota mau pakai apa? Ya, itu kan nggak ada. Kalau di fikih yang lama yang Anda pegang itu istitoah itu punya uang dan untuk yang ditinggal juga udah oke dan dia sehat, selesai kan? Ternyata definisinya berubah. Di sini dibahas Pak, di kitab ini dibahas. Silakan nanti ini tentang jidah yang tadi saya bilang, tentang kain ihram yang berjahit, bersulam atau berkancing atau berpeniti. Nanti di sini juga ada. Baca sendiri karena sudah alfiahnya makan semua. Yang keempat, memakai masker atau respirator medis. Kemudian memakai sabun wangi. Yang keenam, tawaf dan sa'i di lantai 2 atau lantai atas. Yang zaman Rasul ini belum ini. Kalau dengan mengatakan boleh secara mutlak, nanti ada pertanyaan, boleh nggak ada orang kaya sangat kaya, dia mau tawaf tidak bersentuhan dengan orang lain, boleh nggak pakai helikopter? Bismillah, setelah itu tidak sa'i, belok, boleh nggak itu? Jangan mengatakan Anda ngarang gitu kan. Kalau nanti misalnya pakai kayak Darmulan itu, pakai kayak di pasar malam, kayak Sukotra kayaknya sekarang enggak. Sekarang misalnya nanti karena kebanyakan orang Saudi Arabia itu kemudian bikin bertingkat kayak kereta gantung langsung muter di atas, boleh nggak? Nanti pertanyaan juga, boleh nggak jumroh itu pakai tembak-tembakan gitu? Loh, jangan Anda mengatakan nggak mungkin. Gini loh, film Star Trek itu kan dibilang fiksi ilmiah. Sekarang terbukti kan? Sekarang terbukti Pak, Star Trek. Dan nanti itu akan banyak ini. Kalau jenengan, tapi ada orang hebat kan, namanya Stephen Hawking. Buku dia yang pertama judulnya Brief History of Time. Buku yang terakhir menghebohkan itu kan Grand Design. Sebelum meninggal dunia dia akan meramalkan 6 hal. Salah satunya namanya Artificial Intelligence. Dengan kecerdasan buatan itu nanti masa depannya dikuasai oleh komputer, dikuasai oleh buatan manusia. Semua udah ada ini. Mohon maaf, sebenarnya coronavirus juga salah satunya yang tadi mengatakan ada mirip itu.
Kalau berkerumun banyak yang kena corona. Kalau enggak kerumun enggak kena. Emang corona punya mata? Ini pertanyaan ini, iya kan? Orang bicara tentang 5G kan, teknologi 5G itu. Jadi ada rekayasa satelit dan macam-macamnya itu. Gimana ya mau cerita ya? Kemarin saya cerita ini di Jepang. Cerita Pak. Cerita Pak. Jadi gini teman-teman, Stephen Hawking itu bagus di analisisnya itu di bagian akhir dia mengatakan dunia kita ke depan ini dunia yang unpredictable. Dunia tidak bisa diduga. Gimana ya? Sebentar. Ini saya mau ngomong itu panjang ya. Apa virus itu ke depan itu virus nggak akan hanya ini Pak. Ke depan virus nggak hanya ini. Sekarang udah muncul lagi kan di Kenya kan virus X namanya. Lebih hebat lagi ketimbang corona. Dan virus ini buatan. Man-made, buatan manusia. Bukan namanya. Dan itu adalah ke depan perang kita betul-betul perang dunia ketiga itu bukan tembak, bukan pistol, bukan bom, tapi bio. Kemarin malam jenderal ke pondok saya, jenderal ke pondok saya ketemu dengan yang bikin jamu ini, ngomong sampai malam Pak, sampai setengah 12. Kita, kalau saya dalam perspektif ilmiahnya, saya cerita tentang ramalan-ramalan orang itu, bahwa memang kita ini masuk di masa namanya uncertainty. Makanya saya meramalkan juga akhirnya pelaksanaan umroh haji ini pasti mengalami modifikasi besar-besaran. Bayangkan saat ini Pak, tahun depan harus ada haji, tapi satu kamar isinya 2 orang. Sekarang kan hotel nggak boleh isi 4 orang, 2 orang. Berapa tempat yang harus kita sediakan? Berapa kamar mandi yang harus kita inikan? Pertanyaan berikutnya, mampukah Saudi Arabia bertahan dengan ekonomi krisis seperti ini membangun itu? Kalau jawabannya tidak, terus apa? Ini kalau saya mau cerita panjang, saya butuh waktu. Saya akan bicara tentang konstruk politik Saudi saat ini. Mengapa Saudi saat ini orang-orang Amerika, orang-orang Arab yang punya kewarganegaraan Amerika yang berpengaruh, kenapa ditahan semua saat ini? Ada apa dengan Biden? Apa yang telah dia lakukan dengan kemudian Trump? Potretnya ke depan kayak apa? Bagaimana dengan kelompok-kelompok Wahabi dan kelompok Syiahnya? Bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap haji dan umroh? Itu panjang Pak. Saya hanya ingin mengatakan begini, bagaimanapun ke depan ini, mau tidak mau kita harus mengupgrade juga pengetahuan kita. Pengetahuan teknis maksud saya. Teknis. Salah satunya itu. Lanjut dulu. Ini panjang ini. Saya udah kayak gini dah kalau kepala. Pengen kamu banyak. Waktunya sekarang udah jam berapa? 2 sesi. 2 sesi saya bayarannya 1 sesi. Nah, ini senangannya saya kalau ngobrol sesama komunitas begini. Kalau di depan orang nggak berani dah Pak. Karena Anda ini jujur, saya merasa kita satu komunitas, satu pekerjaan dengan saya. Yang 1 sesi khidmat. Gini aja lah. Nanti di grup WA itu boleh masukkan saya juga. Wah, sip. Kita selesaikan dulu. Lanjut Pak. Tenang dulu. Ini mabit di Arafah pada malam Arafah. Ini kan ada dalilnya Pak. Mabit itu di Arafah pada malam Arafah nggak ada. Yang ada itu adalah di Mina, Tarwiyah, betul? Lagi dengar? Berangkatnya tanggal berapa? 8. Nginep di mana? Di Arafah. Pertanyaannya, dalil yang mana yang Anda pakai? Kalau semua harus by dalil, mengikuti dalil yang mana
kemudian darurat lagi kan. Padahal darurat itu bukan hukum. Darurat itu adalah kondisi. Masa sekian lama itu darurat terus yang dipakai? Gimana caranya menjawab? Minum dulu. Kalau diskusinya begini semua Pak, ya Allah, manasik kita itu berubah. Oh iya. Tawaf ibadah dari Arafah sebelum terbenam matahari seperti saya katakan tadi. Kemudian tidak menginap di Musdalifah. Ukurannya maghrib gimana? Memang beda pendapat ulama. KBIH ada tengkar itu, KBIH itu. Kebetulan kan itu kan tenda itu kadang-kala ada 3 KBIH loh. Termasuk ketika itu KBIH saya, Pertamina waktu itu. Punya saya sedikit kecil waktu itu jamaah saya. 2 KBIH lainnya tengkar Pak. Karena yang satunya itu tidak nginap, yang satunya nginap. Yang nginap ini yang subuh langsung ceramah Pak pakai mic. Jadi yang pulangnya dari Musdalifah subuh pahalanya 100%. Jadi yang pulangnya malam 50%. Panas Pak satunya. Satunya pegang mic juga. Pahala itu tergantung keikhlasan hati, saudara-saudara sekalian. Sampai pagi tapi hatinya grundel, habis pahalanya saudara sekalian. Mati lagi. Saya akhirnya Pak pegang mic juga Pak. Saudara-saudara, kita bukan malaikat pencatat amal. Yang tahu pahala cuma Allah dan para malaikatnya. Jadi tenang saja semuanya. Hanya manggut-manggut semua. Menang Pak yang sedikit itu. Aduh, nggak usah persaingan, sama-sama bawa jamaah. Tolonglah teman-teman yang kebetulan satu tenda. Janganlah. Masalah pengikut jangan Anda yang ngatur. Termasuk masalah jamaah. Imam Mawati paling gak setuju. Jamaahnya orang diambil. Pertanyaan saya, tahukah Anda keberkahan? Apakah Anda yakin jamaah orang yang Anda ambil itu akan menjadikan Anda itu mulia? Ataukah menjadikan Anda masalah? Kalau tidak tahu, jangan pernah berebut jamaah. Yang diantar kepada Anda, terima titipan dari Allah. Yang tidak, jangan sedih. Selesai. Itu saja. Makanya kalau jamaah saya diambil orang, mau, silakan. Silakan, apa-apa. Sama dengan santri saya. Santri saya udah daftar ke saya yang di Madura, udah daftar ke saya, tiba-tiba didatangi sama madrasah lain, dikasih seragam, dikasih uang lagi Pak 500.000, pindah. Saya bilang Pak sama adik saya, kamu jangan marah, kamu diselamatkan oleh Allah, biar diambil. Benar Pak, bosnya nggak dikasih kajian di situ Pak, jadinya kan. Akhirnya bingung mau pindah lagi ke tempat saya. Nggak usah, ngapain? Sama dengan jamaah, nggak usah. Mohon maaf, ini gaya saya. Kalau saya, mengapa saya nggak pernah upload video saya di YouTube, apalagi pasang kata-kata kiai paling lucu sedunia. Wallahi saya malu di hadapan Allah. Apa kata Allah? Mau cari pacaran? Orang undang banyak, dia nggak ada yang undang sudah. Benar, saya paling kagum kepada Gus Lutfi, saya kagum kepada Gusmus, saya kagum kepada Habib Lutfi maksud saya kagum kepada Kemenlu Zubair. Mengapa? Mereka tidak pernah itu publikasi tentang dirinya, tapi orang yang membangunkan. Kata hikam, sesuatu yang dia humul, dia tumbuh di dalam bumi, dia akan tumbuh penuh dengan buah. Tapi sesuatu yang tumbuh dengan dia itu diletakkan di atas, tidak di dalam tanah, dia tidak akan pernah bertahan lama untuk tumbuh dan dia tidak akan buah. Hikam Pak, itu hikam itu, jangan saya setuju. Coba kacang ditanam di bawah tanah, tumbuh banyak buahnya. Kacang letakkan di atas, memang dia tumbuh, tapi nggak akan pernah punya buah. Padi, jenengan masukkan benihnya itu tumbuh sebagai padi. Padi, Anda letakkan di atas, di sini di air, memang tumbuh, tetapi dia nggak akan pernah berbuah Pak. Makanya jangan mau popularitas. Apa popularitas ini ada? Ayo dengan dia, kiai-kiai yang dia itu ikan, pernah nggak bertahan lama? Tapi kiai-kiai kampung itu, dia nggak pernah ikan.
yang tetap itu bertahan sampai meninggal dunia masih cari ini menurut daunnya ini ya kan? Lantas apa kita mau terima sama ini untuk KBIH ini nggak usah rebutan jamaah. Kita nggak tahu rahasia Allah tentang rezeki Allah ini. Kita mau sekian orang dapatnya sekian, itu kan otak Anda. Yang ngatur rezeki itu otak kita apa Allah? Selesai kan? Nggak benar, karena persaingan ini bahaya Pak. Saya tahu betul Pak di Haji Plus itu. Jenengan mau tanya kepada saya tentang travel yang bertengkar itu pernah terutama di hidupnya. Saya tahu Pak. Masa duduk di Mina singkur-singkuran begitu? Saya tanya kenapa singkur-singkuran? Sengaja tak datangkan ke sini biar akur. Dia itu rebutan jamaah si A dengan si B. Innalillah. Nah Pak ini sekalian ya kita sebagai seorang jangan, enggak usah. Tidak mau Allah itu Allah yang ngatur. Kalau Allah yang ngatur ngapain kita dapat? Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Yudabbirul amra. Surat apa ini? Betul, Al-Quran. Iya betul. Luar biasa. Memang membimbing itu luar biasa. Surat apa? Dikira saya baca Injil apa? Yudabbirul amra. Syekh Mutawalli Sya'rawi guru saya, beliau mengatakan, la karba wa anta rabbun. Selama engkau jadi Tuhan ya Allah, saya nggak mau capek-capek dalam hidup. Ya ngatur engkau, ngapain mau capek dalam hidup? Ya ngatur engkau. Dan saya setuju, itu yang paling menenangkan hati saya. La karba wa anta rabbun. Tidak ada kegelisahan karena engkau adalah Tuhan saya. Benar Pak ya? Nggak usah, sendiri-sendiri. Oke. Kemudian tidak mabit di Mina. Tidak mabit di Mina ada tasbih itu kan? Itu kan. Nah ini kemarin yang angkatan sebelumnya ada pertanyaan bagus itu. Pertanyaan sebelumnya. Orang yang kemudian nggak ke tenda, dia itu di hotelnya sendiri. Memang dekat dengan Mina, di sisa dekat. Tapi kan tidak masuk Mina. Kemudian ada beberapa jamaah yang tua-tua, itu tidak mabit sama sekali. Boleh nggak? Benar gitu. Jadi nanti baca di sini, mabit di Mina itu pendapatnya banyak. Kalau Imam Abu Hanifah mabit itu tidak wajib. Nanti kena kafarat mereka. Lengkapnya di sini. Nah, baca. Melontar jumrah sebelum zawal. Kemudian melempar jumrah Aqabah dari arah selatan. Lanjut. Habis. Itu salah satu yang nawazil. Masalah nawazil yang ini. Oke. Nah, baik itu kira-kira rangsangan awal dari saya dan kita bisa diskusi setelah ini insyaallah. Terima kasih.